Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Radiolfa dengan NIM 2404045000028. Pada kali ini saya akan menjelaskan pendekatan humanistik tentang tingkah laku. Pendekatan humanistik adalah pendekatan psikologi yang menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan, kehendak bebas, dan potensi untuk berkembang secara positif. Manusia bukan hanya makhluk yang bereaksi terhadap lingkungan seperti behaviorisme atau dikendalikan oleh alam bawah sadar seperti psikoanalisis, tapi manusia adalah makhluk yang sadar dan punya potensi untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Carl Rogers. Carl Rogers menekankan pentingnya self-concept dan unconditional positive regard. Self-concept yaitu pandangan individu terhadap dirinya sendiri. Real self yaitu siapa kita sebenarnya versus ideal self atau menjadi siapa yang kita inginkan. Contohnya yaitu ketika ada keselarasan antara real self dan ideal self, individu akan merasa puas. Jika tidak, maka bisa menimbulkan kecemasan dan konflik batin. Kedua, ada Abraham Maslow. Abraham Maslow menekankan aktuasi diri sebagai kebutuhan tertinggi manusia. Maslow menyusun 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama ada aktuasi diri, yaitu menjadi diri yang terbaik. Yang kedua ada penghargaan, yaitu harga diri dan serta dihargai orang lain. Yang ketiga ada kebutuhan sosial seperti hubungan, kasih sayang, dan persahabatan. Yang keempat ada kebutuhan keamanan, yaitu keamanan fisik dan stabilitas. Dan yang terakhir ada kebutuhan fisiologi seperti makan, minum, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Tingkah laku manusia berubah sesuai kebutuhan yang dominan. Misalnya, orang yang lapar mungkin tidak terlalu memikirkan penghargaan dulu. Selanjutnya adalah konsep kunci dalam pendekatan humanistik. Jadi, ada 5 konsep kunci dalam pendekatan humanistik. Yang pertama ada self-actualization, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi maksimal diri. Terus yang kedua itu ada self-concept, yaitu gagasan atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Terus yang ketiga itu ada unconditional positive regard, yaitu kasih sayang dan penerimaan tanpa syarat. Hal ini penting dalam perkembangan pribadi yang sehat. Terus yang keempat itu ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir ada kebebasan memilih. Jadi manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi sebagai kesimpulannya, pendekatan humanistik melihat tingkah laku manusia sebagai bentuk ekspresi dari kebebasan memilih, aktualisasi diri, dan pengalaman subjektif yang unik. Pendekatan ini sangat relevan dalam membangun hubungan antar pribadi yang sehat dan mengembangkan diri yang positif. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.